Halo, anak-anakku kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Bapak Bambang Herlambang dari SDN 8 Cicereh, Kauripan Pajajaran, Purwakarta. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran ke-6. Tujuan pembelajaran: 1. Mengenal fase-fase bulan. 2. Mengetahui persiapan peragaan sebuah karya tari. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak slide berikut ini. Fase bulan adalah perubahan bentuk bulan yang terlihat dari permukaan bumi. Perubahan bentuk bulan tersebut disebabkan oleh pantulan sinar matahari yang menaik permukaan bulan yang berbeda-beda dalam setiap fasenya. Waktu setiap fase bulan adalah masing-masing 7 hari atau seminggu, sehingga seluruh fase ini berlangsung selama 28 hari. Fase bulan yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Bulan baru, yaitu posisi bulan terletak hampir sejajar dengan bumi dan matahari. Dalam kondisi ini, bulan dalam keadaan gelap dan tidak terlihat. Banyak orang memberikan istilah sebagai bulan mati pada keadaan ini. 2. Seperempat pertama, yaitu posisi bulan membentuk sudut tertentu terhadap matahari dan bumi. Dalam posisi ini, bulan mulai terlihat, baik dalam keadaan sabit maupun separuh. Istilah bagi kedua kondisi bulan ini dikenal sebagai bulan sabit dan bulan separuh. 3. Bulan purnama, yaitu posisi bulan terletak hampir segaris dengan bumi dan matahari, dengan posisi bulan di tengah. Dalam posisi ini, bagian bulan yang terkena sinar matahari adalah bagian permukaan bulan yang terang, sehingga bulan tampak penuh bulat seperti bumi. 4. Seperempat terakhir, sama halnya seperti keadaan seperempat pertama, yaitu posisi bulan membentuk sudut tertentu terhadap matahari dan bumi. Dalam posisi ini pula, bulan kembali membentuk bulan separuh dan bulan sabit. Namun, posisinya bertolak belakang dengan posisi ketika seperempat awal. Pada posisi seperempat terakhir, bulan sabit separuh cakram menghadap ke kiri. Setelah melalui fase seperempat terakhir, bulan kembali ke posisi bulan mati yang kemudian kembali lagi ke fase berikutnya. Kembalinya posisi bulan ke bulan mati merupakan penggantian bulan dalam sistem penanggalan tahun Hijriah. Untuk lebih jelas tentang fase bulan ini, yuk kita simak video berikut ini. Fase-fase bulan. Bulan adalah benda langit yang tidak memancarkan cahaya sendiri. Bulan hanya memantulkan cahaya matahari yang jatuh di permukaannya. Ketika cahaya pantulan ini mencapai bumi, maka kita melihat bulan. Hanya bagian tersebut yang dapat kita lihat dari bumi, yaitu cahaya yang pantulannya sampai ke bumi. Pada saat bulan baru, yaitu ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, tidak ada cahaya yang dipantulkan bulan ke bumi. Maka kita tidak dapat melihat bulan pada saat bulan baru. Pada saat ini, sisi gelap bulan berhadapan dengan bumi. Di malam hari setelah bulan baru, kita akan melihat bulan sabit. Hal ini terjadi karena hanya cahaya pantul dari bagian yang berbentuk sabit saja yang sampai di bumi. Bagian lain dari bulan tidak nampak samar dari bumi, karena pantulan cahaya matahari dari bumi juga sampai ke permukaan bulan. Bulan sabit semakin hari semakin lebih cembung, hingga akhirnya di hari ke-15, bulan tampak penuh. Hal ini disebut bulan penuh atau purnama. Setelah bulan penuh, hari-hari berikutnya bentuk bulan perlahan menjadi kembali ke bentuk bulan sabit. Setelah 15 hari, kembali terbentuk bulan baru. Perubahan-perubahan bentuk penampakan bulan dari bumi ini disebut fase bulan. Salah satu tujuan diciptakannya sebuah karya tari adalah untuk dipertunjukkan di hadapan penonton. Namun, sebelum pertunjukan berlangsung, perlu dilakukan persiapan-persiapan.
Persiapan dilakukan mulai dari penentuan ide sampai pementasan karya tari di atas panggung. Persiapan dalam suatu pertunjukan sangatlah penting karena menentukan keberhasilan jalannya pertunjukan. Persiapan yang perlu diperhatikan antara lain bentuk dan unsur-unsur pendukung karya tari. Dalam bentuk tari terdapat unsur utama yaitu gerak tari sebagai media utama. Adapun unsur pendukung karya tari lainnya meliputi tata busana, tata rias, properti tari, dan iringan. Berikut ini adalah beberapa persiapan yang harus diperhatikan dan dilakukan sebelum pertunjukan tari. Yang pertama adalah bentuk tari. Terdapat beberapa bentuk tari, yaitu tari tunggal, tari yang dilakukan dengan berpasangan, dalam kelompok, atau tari massal. Penentuan bentuk tari akan mempengaruhi unsur-unsur pendukung tari lainnya, seperti ukuran panggung, iringan, tata busana, dan properti tari. Hal kedua yang perlu dipersiapkan dengan baik adalah gerak tari yang akan dipertunjukkan. Gerak tari yang dimaksud adalah gerak tari tradisional, gerak tari kreasi, atau gerak tari sehari-hari. Ketiga, tata busana dan tata rias tari perlu dipersiapkan dengan baik, karena akan mempengaruhi pesan yang hendak disampaikan kepada penonton. Tata busana dan tata rias dalam karya tari ditentukan oleh tema tarian, tokoh yang akan dibawakan oleh penari, serta karakternya. Properti atau peralatan merupakan hal yang kelima yang harus dipersiapkan dengan baik. Properti atau peralatan ini berhubungan dengan apa saja yang diperlukan para penari dalam pementasan. Tata ruang, tata lampu, juga tata kelola panggung yang harus diperhatikan para penari. Iringan musik tari merupakan hal keenam yang harus dipersiapkan dari awal. Iringan musik harus ditentukan apakah akan menggunakan iringan musik langsung atau menggunakan media lain seperti musik dari rekaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya. Berjumpa lagi dengan Bapak di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.